Menurut kalian, mungkin nggak sih sebuah kota di salah satu negara mengajak kerjasama salah satu kota di Indonesia? It's possible. Jadi, itulah yang disebut dengan paradiplomasi. Paradiplomasi merupakan kerjasama yang dilakukan oleh pemerintah daerah dengan wilayah di negara lain. Biasanya dilatar belakangi oleh beberapa motif. Contohnya ada politik, ekonomi, dan kebudayaan. Nah, berikut adalah dasar kerjasama luar negeri daerah di Indonesia. Yang pertama, ada Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 yang menjadi pintu awal bahwa pemerintah pusat dan juga pemerintah daerah itu boleh melakukan hubungan luar negeri. Kemudian yang kedua, ada Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000. Ini adalah yang memperjelas peran daerah bahwa pemerintah daerah itu bisa jadi aktor soft state dalam kerjasama internasional. Kemudian yang ketiga, ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 yang mengatur pembagian tugas bahwa ada kewenangan daerah dalam urusan kerjasama luar negeri, guys. Kemudian yang terakhir atau yang keempat, ada Permendagri Nomor 25 Tahun 2020 yang berisi tentang aturan teknisnya bahwa ada tata cara jelas gitu kerjasama daerah dengan kerjasama luar negeri. Untuk melakukan paradiplomasi bisa dimulai dengan dua mekanisme. Yang pertama ada bottom to up, di mana inisiatif berasal dari unit terkecil seperti pemerintahan daerah atau negara bagian. Yang kedua ada top to down, di mana inisiatif, mandat maupun persetujuan berasal langsung dari pemerintahan pusat seperti Kementerian Luar Negeri. Nah, dalam praktiknya di Indonesia, paradiplomasi menggunakan dua pendekatan tersebut. Hal ini dilakukan agar aktivitas paradiplomasi tetap berada dalam kerangka negara Republik Indonesia dan tidak bersifat independen. Salah satu contoh paradiplomasi adalah kerjasama yang terjalin antara Kota Jakarta dengan Kota New South Wales, Australia. Kerjasama yang terjalin antara Kota Jakarta dengan Kota New South Wales dilatar belakangi oleh beberapa motivasi. Salah satu motivasi utamanya adalah motivasi ekonomi, di mana Kota New South Wales merupakan salah satu wilayah di Australia dengan pertumbuhan ekonomi yang cukup kuat, yang mana hal ini sebanding dengan Kota Jakarta yang merupakan pusat pertumbuhan ekonomi di negara Indonesia. Kesamaan ini pada akhirnya menciptakan titik temu dalam pengembangan kerjasama, khususnya dalam sektor perdagangan, investasi, dan inovasi ekonomi. Kemudian, ada yang namanya cultural motivations atau kesamaan perilaku konsumen atau consumer behavior serta tingginya konsentrasi masyarakat Indonesia di wilayah New South Wales itu menjadi faktor penguat bagi keberhasilan kerjasama di berbagai sektor. Selain itu, juga didasari oleh prinsip bertetangga baik atau good neighborhood tanpa mengacau kepentingan nasional satu sama lain. Masuk ke dalam jenis kerjasama paradiplomasi ini tuh diklasifikasikan ke dalam transregional paradiplomasi. Menurut Tucek, hal tersebut dikarenakan secara geografis, Australia itu merupakan tetangga Indonesia yang berada di sebelah selatan Indonesia. Kerjasama Jakarta dengan New South Wales sebenarnya udah dimulai dari tahun 1994, akan tetapi diperbarui pada tahun 2015 dan diperkuat kembali pada tahun 2022. Kira-kira siapa ya yang menandatangani perjanjian kerjasama di tahun 2022 tersebut? Dari sisi Kota Jakarta yang menandatangani perjanjian tersebut adalah PJ Gubernur Heru Budi Hartono, sedangkan dari sisi New South Wales adalah Gubernur New South Wales Margaret Beazley. Tentunya terdapat kerjasama dalam beberapa bidang, seperti dalam bidang sektor ekonomi dan UMKM, yang ditandai dengan adanya kantor Trade and Investment New South Wales di Jakarta, guna untuk memfasilitasi akses pasar dan investasi langsung. Lalu ada pula kerjasama dalam bidang kebudayaan dan pariwisata yang ditandai dengan kerjasama antara Ragunan Zoo dengan Tarongan Zoo New South Wales dalam bentuk pertukaran hewan, keahlian konservasi, serta pertukaran kebudayaan rutin. Nah, dalam bidang pendidikan dan pemerintahan sendiri, hal itu diwujudkan melalui short course bagi aparatur pemerintah daerah untuk meningkatkan kapasitas birokrasi dalam pertukaran pengetahuan antar negara bagian. Nah, saya izin lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Tadi dari yang sudah disampaikan, Bapak juga sudah menyebutkan kalau kerjasama Sister City ini membuka banyak peluang kerjasama di bidang baru. Saya ingin bertanya, apakah selama menjalin kerjasama ini muncul tantangan dari pemerintah pusat, kayak misal
pemerintah pusat menganggap kerjasama ini dapat menentang otonomi gitu, atau justru pemerintah pusat juga memandang kerjasama ini sebagai sebuah strategi yang dapat membuka banyak peluang baru gitu. Ya. Kalau sampai bicara otonomi tadi melanggar otonomi atau bertentangan, menurut saya tidak ya. Karena tentunya ketika akan ada MOU harus ada persetujuan pusat, otomatis harus setelah dikomunikasikan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Tetapi kembali lagi, kadang-kadang kendala itu kendala di lapangan, lebih kayak terkait karena ada kegiatan yang dilakukan bersama, waktunya mungkin nggak sinkron antara yang di pihak di Jakarta dengan yang di Sydney, DKI dengan New South Wales, ataupun juga yang masalah klasik itu terkait anggaran. Nah, jadi hal-hal yang tersebut, begitu. Dan kalau saya melihat khususnya DKI Jakarta, anggaran juga cukup besar, jadi salah satu provinsi dengan APBD yang terbesar di Indonesia. Jadi menurut saya kendala tersebut sudah mulai terkurangi sekali sih, gitu. Terima kasih. Jadi, dapat disimpulkan bahwa sister city antara Jakarta dan New South Wales masuk ke dalam parallel harmony pattern, di mana pemerintah daerah Jakarta bertindak secara independen sesuai dengan kompetensinya, namun tetap diselaraskan dan tidak bertentangan dengan urusan luar negeri Indonesia. Nah, yang menjadi kendala administratifnya adalah ketidaksinkronan jadwal antara pihak New South Wales dan Jakarta. Selain itu, juga terdapat masalah anggaran yang berkaitan dengan siklus APBD.